Petrus bertanya kepada Yesus, "Berapa kalikah harus mengampuni saudara yang bersalah? 7 kalikah?" Salve sahabat, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus kiranya selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya juga ada yang sakit, mari kita juga dukung dengan berdoa bersama-sama. Mohon kiranya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Mereka sungguh membutuhkan kesembuhan. Juga kalau ada masalah di dalam kehidupan dalam keluarga, kita juga mohon semoga terang Roh Kudus menerangi mereka dan memberi jalan keluar bagi mereka. Hari ini saya mengajak kita mulai merenungkan bersama firman Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35 tentang hal mengampuni. Mari kita membuka dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar padanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan tentang pengampunan. Mengampuni dan meminta ampun, kata orang, seperti air dan minyak, sulit untuk bersatu. Kita boleh 1000 kali meminta ampun kepada orang, bahkan tanpa batas. Kalau kita bersalah, kita mohon ampun atas segala kesalahan kita. Tetapi kita dituntut untuk mengampuni kesalahan orang. Tidak mudah kita lakukan. Kalaupun kita lakukan itu, ada batasnya, pasti ada syaratnya.
Fakta dalam hidup ini menyatakan mengampuni kesalahan orang selalu ada syarat, selalu ada batasnya. Misalnya sudah 3 kali loh, kalau keempat kali saya sudah tidak mau mengampuni lagi. Itu kebiasaan kita orang zaman, pada umumnya 3 kali. Atau 7 kali, sebagaimana kata Petrus. Lebih dari itu, tidak ada maaf bagimu. 3 kali sesudah itu, kalau kamu buat salah, tidak ada maaf bagimu. 7 kali sesudah itu kamu berbuat salah, tidak ada maaf bagimu. Itu apa kata kenyataan di dalam hidup kita ini. Mungkin ada sejumlah manusia, sejumlah orang yang dengan mudah mengampuni sesamanya tanpa syarat. Mungkin ada. Namun pada umumnya manusia sulit, bahkan sangat sulit mengampuni. Apalagi masalahnya itu sangat berat. Untuk meyakinkan hal ini, cukup kita baca di medsos, di surat-surat kabar, atau kita, kalau kita mau amat-amati hidup di sekeliling kita, di sekitar kita, serta kita mengadakan introspeksi terhadap diri kita sendiri, maka akan ketahuan bahwa betapa susahnya manusia mengampuni. Bahkan ada yang menyimpan rasa dendam bertahun-tahun lamanya. Bahkan pernah ada yang sampai meninggal dendam terhadap saudaranya. Ada yang langsung membalas sakit hatinya. Ada yang pura-pura damai, tapi bila ada kesempatan terus membalas dendam. Kalau dia bisa membalas dendam seperti tata cara perjanjian lama, mungkin masih oke lah. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu cerita perjanjian lama. Tapi apa di zaman now? Kesenggol sedikit, nyawa gantinya. Luka sedikit, nyawa gantinya. Dapat kata-kata hinaan sedikit, nyawa gantinya. Karena dendam, karena amarah, karena emosi, semua itu terjadi. Karena itu orang sulit untuk mengampuni. Justru karena mengampuni persoalan merupakan persoalan yang besar bagi hampir setiap manusia. Maka tidak mengherankan bahwa Petrus menanyakan hal ini kepada Yesus. Petrus datang kepada Yesus, lalu dia bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Petrus seolah-olah sudah tahu resepnya. Ya, mentalitas orang Yahudi ada di dalam Petrus. Petrus adalah seorang asli Yahudi. Mungkin di kehidupan setiap hari mereka ada batas 7 kalinya. Maka kini ia tinggal datang, mengecek, bertanya kepada Yesus, apakah benar saya mengampuni 7 kali? Atau tidak? Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Yesus tidak kenal segala resep. Yesus hanya tahu satu resep saja, yaitu kasih. Karena Yesus dan Bapa dalam persekutuan Roh Kudusnya adalah kasih. Dan kasih tidak pernah menghitung, kasih tidak pernah menimbang, kasih tidak pernah mengukur, memberikan sebuah takaran yang khusus untuk mengampuni. Kasih itu anti matematika, hitung-hitungan. Bahkan kadang-kadang kasih itu irasional. Makanya di mata dunia, setiap bentuk kasih yang sejati, kasih Kristus, itu mirip-mirip
orang gila. Minta maaf ya. Mirip-mirip kesintingan, tolol. Karena apa? Karena dunia tidak memahami arti kasih yang sejati. Gambarannya seperti lilin membakar dirinya untuk menerangi kegelapan sekelilingnya. Itulah kasih Kristus. Dia tubuhnya hancur. Dia harus mati di kayu salib untuk memberi keselamatan kepada umatnya. Nah, ini yang mungkin tidak bisa diterima oleh dunia. Bagi dunia, balas dendam itu memuaskan hati, menyenangkan. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Lamek. Ini peristiwa di dalam Perjanjian Lama ya, yang sangat mengerikan. Sebab Lamek bangga sebagai pembalas dendam yang tidak ada bandingannya. Bisa baca di dalam kitab Kejadian bab 4 ayat 23 sampai dengan 24. Ada di kolom deskripsi. Bagaimana Kain dibalaskan 7 kali. Maka Lamek membalaskan 70 kali 7. Dan itu ia bangga. Karena ia menjadi pembalas dendam yang tidak ada tandingnya. Lalu bagaimana pernyataan Yesus mengenai mengampuni? Yesus menjawab kepada Petrus. Ketika Petrus datang bertanya kepada Yesus. Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kita melihat Yesus pun menyampaikan ada angka-angka. Ada berkali-kali. Tapi inti teks ini bukan terletak pada angka. Pada angka hanya merupakan sebuah simbol yang menunjukkan makna yang terdalam, yaitu mengampuni tanpa batas, tanpa hitung berapa kali, mengampuni total, habis. Itulah pengampunan diajarkan Yesus yang digambarkan dengan angka 70 kali 7 kali. Angka penuh. Angka total. Mengampuni secara total. Dengan pernyataan ini, Yesus sekali lagi dalam selama hidupnya mau mengarahkan para muridnya, semua para muridnya juga para rasulnya, kepada semangat kasih yang tidak kenal batas. Kasih yang tidak menghitung, dan kasih yang tidak bisa diatur, dan lain-lain. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Pengampunan Yesus ialah pengampunan total yang juga harus didukung oleh batin yang mengampuni bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan mulut, tapi harus juga didukung oleh batin. Dan tidak ada boleh menyimpan rasa dendam apapun di dalam batin. Inilah pengampunan yang dikehendaki oleh Yesus. Pengampunan yang diajarkan Yesus bukan pura-pura berdamai atau pura-pura rukun. Juga bukan rukun yang berlandaskan fakta-fakta dan perhitungan duniawi. Misalnya ada masalah, sebaiknya kita atau sebaiknya kamu berdamai supaya jangan sampai timbul skandal yang lebih besar, supaya jangan sampai menimbulkan masalah yang lebih besar, lebih parah. Ini kan pengampunan yang kena syarat, bukan pengampunan yang murni dari hati. Ini bukan kehendak Yesus. Pengampunan Yesus sepenuhnya tanpa syarat. Agar pernyataannya lebih jelas, Yesus memberikannya sebuah gambaran
sebuah perumpamaan seperti yang kita baca di dalam Injil hari ini. Coba bisa dibaca lagi ya. Yaitu sikap seorang raja yang mau menghapus hutang para hambanya. Hamba yang tidak bisa membayar, dengan mohon ampun di hadapannya, raja satu belas kasihan, raja menghapuskan hutangnya. Perumpamaan dalam bacaan Matius ini mengingatkan kita akan sebuah doa yang setiap hari kita ucapkan, yaitu Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini dalam doa Bapa kami. Artinya bahwa kita harus berani membuka pintu ampun selebar-lebarnya terhadap sesama, terhadap saudara kita yang berbuat dosa, berbuat salah kepada kita. Ini sangat penting, sebab pengampunan dosa terjadi dua arah yang saling mengisi. Ketika kita mengampuni dosa saudara kita, sesama kita, Allah juga mengampuni kita. Ketika Allah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni sesama saudara kita yang bersalah, yang berdosa kepada kita. Kalau hanya satu tidak terjadi pengampunan. Kita mohon ampun kepada Tuhan, tapi tidak mau mengampuni kepada sesama, tidak akan terjadi pengampunan. Pengalaman diampuni oleh Allah, diterima serta dicintai oleh Allah, itu harus meresap dalam kesadaran kita, agar kita dapat menggerakkan hati kita untuk bisa mengampuni sesama kita. Karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Allah terlebih dahulu menerima kita. Maka kita pun harus terima orang lain dengan mengampuni mereka. Dengan tulus, dengan total, dan dengan lemah lembut. Sebagaimana pada akhir bacaan Injil ini, Yesus menegaskan, maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Bisa baca di dalam Matius bab 28 ayat 35, yaitu pada ayat terakhir. Jadi kalau kita tidak sanggup mengampuni saudara kita, ini kata Yesus, dengan jujur hati, maka Allah pun tidak akan mengampuni kita. Dan hidup ini akan menjadi sebuah penderitaan yang luar biasa berat. Tidak ada kebahagiaan sedikit pun dalam hidup kita jika kita hidup dalam kesalahan dan dosa kita. Jika Bapa di surga tidak mengampuni kita, kita tetap hidup dalam kegelapan, tetap hidup dalam beban dosa. Ancamannya adalah maut. Lantaran kita sendiri tegar tengkuk, keras hati, penuh kebencian, dendam, dan tidak mau mengampuni orang lain. Tidak mau mengampuni sesama kita yang telah bersalah dan berdosa kepada kita. Santo Fransiskus dari Assisi mengatakan di dalam doanya, dengan mengampuni, kami diampuni. Demikianlah sebagaimana sabda Tuhan pada ayat terakhir 35 tadi. Bapa di surga tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak mengampuni saudara kita dengan tulus hati. Maka marilah kita berdoa, mohon Bapa di surga, perbaharuilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami selalu mampu mengampuni sesama kami, seperti yang Engkau kehendaki, supaya kami juga beroleh pengampunan daripada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Tolong dukung channel ini dengan subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.